Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Selamat siang. Apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu dalam pertemuan kelompok P2K2. Baik, ada yang masih ingat tentang pertemuan kita sebelumnya? Apa, Bu? Coba, Ibu. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Udah dipraktekkan, Bu, Ibu di rumah tentang materi kita sebelumnya kemarin? Sudah? Oh ya, bagus. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan ya, Bu. Seperti yang kita ketahui atau pada umumnya, kalau kita dengar atau kita melihat atau banyak dibicarakan bahwa pengelolaan keuangan itu sangat riskan atau sangat apa namanya ya. Jadi sebesar atau kebanyakan keluarga itu mempunyai masalah keuangan, terutama keluarga yang masih dalam tahap prasejahtera. Kebanyakan mengalami masalah keuangan atau masalah ekonomi ya, Bu ya. Nah, bagaimana caranya supaya keluarga itu bisa mengelola keuangan sehingga dari pendapatan atau penghasilan yang dimiliki keluarga tersebut bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, itu memerlukan sebuah keterampilan tersendiri, Bu Ibu. Memerlukan pembelajaran, memerlukan kecermatan. Nah, caranya yang pertama adalah perlu kita identifikasi sumber pendapatan, Bu. Identifikasi, tahu Ibu maksudnya? Maksudnya gini, kita itu punya pendapatan atau penghasilan itu dari mana saja, dari sumber yang berapa sumbernya. Pendapatannya itu didapat per harian atau mingguan atau bulanan gitu. Tetap atau tidak itu kita perlu catat, kita identifikasi supaya nantinya kita juga bisa mengalokasikan atau menggunakan uang atau penghasilan kita itu untuk memenuhi kebutuhan kita secara optimal atau secara benar, sehingga tidak kekurangan dan yang ujung-ujungnya terpaksa harus meminjam atau berhutang. Nah, kemudian ya yang selanjutnya setelah kita identifikasi sumber pendapatan kita tadi, kita harus menentukan prioritas kebutuhan kita. Misalnya dalam satu minggu yang kita butuhkan dalam satu minggu ke depan itu apa saja kebutuhan kita, bagaimana kebutuhan pokoknya, dari beras, kemudian listrik, kemudian lauk pauk dan sebagainya, itu kita identifikasi, kita tentukan, kita catat mana yang perlu didahulukan atau mana yang benar-benar harus didahulukan untuk dibeli. Nah, itu harus kita tentukan. Kemudian setelah itu kita harus membuat rincian anggarannya. Setelah tadi kita catat kebutuhan kita selama seminggu ke depan misalnya, baru kita tentukan untuk kebutuhan itu anggarannya atau dananya berapa saja. Misalnya untuk beras kita butuh dalam seminggu itu misalnya
10 kilo 10 kilo berarti kita harus mengeluarkan harga atau uang untuk beli beras 10 kilo itu berapa, kita catat. Kemudian untuk bumbu-bumbunya berapa, dan seterusnya ibu. Kemudian setelah itu kita harus mengendalikan pengeluaran. Artinya selain dari kebutuhan yang menjadi prioritas itu, kita kesampingkan dulu. Kita prioritaskan atau kita dahulukan untuk membeli atau mencukupi kebutuhan yang ada dalam catatan prioritas kita. Selain dari itu, kita harus sebisa mungkin untuk menghindari pengeluaran tambahan. Nah, selain dari itu, kita harus mengendalikan pengeluaran tadi ya. Pengeluaran itu ada pengeluaran untuk kebutuhan dan ada pengeluaran selain kebutuhan, misalnya keinginan. Ada kebutuhan, ada keinginan, itu harus kita bisa membedakannya. Kalau kebutuhan itu kalau tidak dicukupi, kita akan merasa kekurangan atau pasti akan mengganggu ya. Misalnya kayak beras, itu kan kebutuhan loh. Beras itu kebutuhan. Kalau beras tidak bisa kita cukupi, kita tidak punya beras, bagaimana ibu-ibu? Iya, pasti akan mengganggu. Yang keinginan, contoh keinginan apa kira-kira? Ya, misalnya rokok nih untuk bapaknya atau suaminya. Kalau rokok itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Jadi rokok bisa dikesampingkan untuk membelinya, bisa ditunda karena bukan kebutuhan, cuman itu merupakan sebuah keinginan. Kalau keinginan itu bisa ditunda, karena kalau tidak dicukupi pun sebenarnya keinginan itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau dipertanyakan? Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.